Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke. Tuhan, Pak. Oke. Jadi, bagus banget kalau kalian semangat untuk pelajaran hari ini. Kita akan mulai pelajarannya, mata pelajaran geografi bersama Bapak. Dan sebelumnya, tapi kita akan mulai dulu di dalam doa. Silakan ketua kelasnya pimpin kita di dalam doa. Oke, Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih Yosua untuk pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau ingetin lagi mengenai rules and procedure selama kita melakukan pembelajaran sinkronus ya. Ya, yang pertama itu adalah kalian harus tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Dan dilarang atau absen without leave. Atau kalian melakukan multitasking gitu kan, Bapak nggak tahu kalian bisa melakukan apa aja gitu. Yang ketiga, kalau kalian mau bertanya, kalian bisa menggunakan fitur handstand di platform Zoom. Dan yang terakhir, kalau kalian ada kendala, kalian bisa hubungi Bapak setelah pembelajaran ya, kalau ada kendala teknis atau jaringan dan sebagainya. Oke, kita akan masuk materi yang baru, yaitu karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan untuk bisa memahami berbagai karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan dan juga bisa mengemukakan pendapat kalian mengenai karakteristik bumi sebagai ruang kehidupan dan menjawab pertanyaan Bapak nanti. Dan yang terakhir, nanti kalian akan menyusun infografis sebagai tugas dalam materi ini. Oke, latar belakang kenapa sih kita perlu belajar materi ini, yaitu adalah karena bumi diciptakan sebagai ruang kehidupan yang harusnya kita sebagai manusia itu menjaga dan merawatnya dalam rangka ya untuk pertanggungjawaban kita, karena Tuhan itu sudah menciptakan bumi itu dengan sempurna. Mari kita jaga bersama dengan bertanggung jawab dan juga sukacita, serta hal ini bisa menunjukkan kita untuk melakukan kehidupan kita. Oke, sebagai pembukaan, kira-kira kalian tahu nggak sih syarat apa aja sih yang harus dipenuhi sebuah planet dikatakan sebagai ruang kehidupan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oke, Deborah silakan. Ada oksigennya, Pak. Oke, ada oksigen. Coba kita keep dulu ya. Ya, jadi ini adalah kelima syarat utama planet itu dikatakan sebagai ruang kehidupan. Yang pertama, ketika planet itu memiliki jarak yang sesuai dengan bintang yang ada di dekatnya. Dan yang kedua, memiliki medan magnet untuk supaya setiap makhluk hidup itu nggak berterbangan gitu. Jadi tetap bisa tinggal di planet tersebut. Dan yang ketiga, yaitu memiliki ketebalan atmosfer yang bisa untuk menunjang kehidupan, karena banyak sekali kemungkinan kekuatan dari luar planet tersebut yang bisa mengancam kehidupan makhluk hidupnya. Bisa dari benda-benda langit dan lain sebagainya. Dan yang keempat, itu memiliki air yang sangat berguna untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, benar banget. Tadi Deborah sampaikan kalau harus memiliki oksigen. Karena setiap makhluk hidup yang kita tahu kan semuanya membutuhkan oksigen ya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Dan yang bisa memenuhi kelima syarat tersebut, satu-satunya planet adalah bumi yang mana kita tinggali sekarang. Nah, kita akan belajar beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu adalah jarak bumi dengan matahari. Kira-kira ada yang tahu nggak? Jarak antara bumi dengan matahari itu sejauh mana sih? Ada yang tahu? Jauh. Oke, Rahel. Sejauh apa? 93 juta mil, Pak, kalau hitungannya mil. Wow, coba kita lihat ya. Pinter banget. Wah, pasti banyak baca nih. Oke, kalau dalam kilometer itu sekitar 149 jutaan lebih ya. Ini sangat jauh banget gitu. Tapi jarak ini jarak yang ideal dan sesuai gitu untuk menunjang setiap kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi, karena tidak terlalu suhunya tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Ya, bener banget, kalau dalam mil itu 93 juta. Wah, keren banget ya. Udah tahu duluan nih. Oke, kita masuk karakteristik yang kedua, yaitu aktivitas gempa. Mungkin kita nggak sadar kalau misalkan aktivitas gempa itu terjadi setiap harinya, baik itu dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Tapi memangnya gempa itu ada dampak positifnya. Kira-kira ada nggak menurut kalian? Ada?
Ada yang tahu nggak? Pak, gempa kan buruk, Pak. Oh iya, biasanya buruk ya. Bikin rumah Tapi runtuh. ya, biasanya menimbulkan binasa. Makhluk hidup bisa binasa karena itu gempa bumi yang skalanya besar. Tapi kalau misalkan terlalu kecil juga nggak bagus karena bahan makanan dasar yang ada di laut itu tidak bisa didaur ulang atas dari pengangkatan tektonik. Oleh karena itu kalau misalkan aktivitas gempa ini berjalan dengan normal, sebenarnya itu sangat memiliki dampak yang positif. Nah, sekarang kita mau lihat nih, salah satu web penyedia informasi gempa setiap harinya yang secara live kita bisa lihat, yaitu dari, kalian pernah buka web ini nggak? Ini dari Magma yang disajikan oleh BMKG. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai informasi mengenai pergerakan lempeng ataupun gejala-gejala vulkanik lainnya dari gunung api. Nah, kalau kita kearahkan ke sini yang warna orange nih. Nah, ini ada gempa bumi di Mamuju Tengah dengan skala Richternya 5,2. Terus ada juga gerakan tanah di Sulawesi Barat. Nah, kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi di web ini untuk mengetahui informasi berbagai gejala pergerakan lempeng yang ada di Indonesia ya. Nah, mungkin di daerah kalian bisa lihat secara langsung. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pembelajaran kita. Karakteristik yang ketiga, yaitu harus memiliki air. Karena air itu sangat penting untuk menunjang setiap kehidupan makhluk hidup. Kira-kira ada yang tahu nggak jumlah air yang ada di bumi itu berapa? Rahel? Ya Pak, kalau fresh waternya sekitar 3%, kalau marine waternya 97%. Oke, kalau kita lihat secara menyeluruh secara perairan, memang jumlah air fresh water atau air yang bisa dikonsumsi itu sebanyak 3% saja ya. Tapi sisanya itu 97-nya adalah air asin. Dan kalau kita lihat, lebih dari 2/3 permukaan bumi itu ditutupi oleh air. Tapi kenapa ya? Air itu yang ada di bumi itu selalu tetap gitu. Hal ini karena adanya siklus hidrologi. Nah, siklus ini sangat penting untuk membuat volume air yang ada di bumi tetap. Tidak kelebihan maupun juga tidak kekurangan. Kalau siklus hidrologinya berjalan dengan normal. Oke, kita mau lihat nih. Kita mau jalan-jalan menggunakan Google Earth. Kita mau jalan-jalan ke salah satu sumber air tawar yang terdalam, yaitu Danau Baikal. Nah, kalau kalian lihat nih, Danau Baikal ini ada di Rusia. Nah, ini danaunya. Besar banget ya. Terus dalam sekali. Coba kita mau lihat ke sana. Ini adalah salah satu danau terdalam di dunia dan juga terbesar. Tuh kalau kita lihat, wow. Ini sepertinya saat diambil saat musim dingin, makanya banyak saljunya. Oke, kita mau langsung jalan-jalan juga ke salah satu danau yang terbesar di Indonesia, yang menyumbang juga untuk kehidupan manusia di sekitarnya, yaitu danau. Ada yang tahu nggak? Mbak. Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Ya, ada yang pernah kesini teman juga. Nah, kalau kita tahu, Danau Toba ini adalah salah satu danau vulkanik terbesar yang ada di dunia dan juga salah satu danau terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali bagi masyarakat di sekitarnya. Wah, keren ya, tuh. Ada di pulau, tengah-tengahnya ada Pulau Samosirnya. Keren banget nih. Wah. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita pinggir laut ya, Pak. Kita akan main quiz games. Nah, seperti yang sudah Bapak instruksikan ke ketua kelas kalian tadi sebelum pembelajaran untuk menyiapkan menti.com. Kalian sudah menyiapkan ya? Sudah, Pak. Oke, kita akan langsung main. Nah, di sini baru 10 orang, ada yang belum join lagi. Saya sudah. Oke, kita langsung mulai ya. Kalian harus jawab dengan cepat dan juga tepat untuk mendapatkan poin yang tinggi. Jarak antara matahari dan bumi adalah seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira berapa? Oke, sudah 8 orang yang menjawab. 10. Oke, jawabannya adalah wah, ini memperhatikan dengan baik nih.
Benar ya, jawabannya 93 juta mil. Oke, pertanyaan kedua. Jawab dengan cepat dan tepat ya. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh apa? Ada banjir, tsunami, gerakan lempeng tektonik, gerakan vulkanik, rotasi bumi. Jawabannya adalah oke, gerakan lempeng tektonik ya biasanya gempa bumi itu disebabkan. Ini ada yang jawab vulkanik nih. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah syarat utama yang harus dimiliki suatu planet sebagai ruang kehidupan kecuali. Ayo, kira-kira apa? Oke, waktu habis dan jawabannya benar. Ada 9 orang yang jawab CO2 karena CO2 itu adalah karbon dioksida. Harusnya tadi oksigen yang harus dimiliki ya. Ini kecuali. Ini ada yang jawab memiliki ketebalan atmosfer yang sesuai. Ayo diperhatikan lagi tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Perbandingan air dan daratan di bumi. Tadi Bapak udah sampaikan. Kira-kira seberapa perbandingannya? Oke, jawabannya adalah iya. Jawabannya itu yang pertama. Lebih dari 2/3 ya. Air itu lebih banyak. Oke, ada 1 orang yang salah. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan nomor 5. Ini yang menentukan nanti siapa yang jadi pemenangnya. Danau vulkanik terbesar di dunia yaitu, ayo, tadi kalau menyimak harusnya tahu. Ada Victoria, Superior, Toba, Baikal, Kaspiasi. Yang mana kira-kira? Oke, ada yang jawab Baikal. Kalau Baikal tadi adalah danau terdalam ya. Tapi kalau danau vulkanik terbesar adalah Danau Toba. Oke, kita mau lihat siapa sih yang jadi pemenangnya. Kira-kira siapa? Ayo, ada yang bisa tebak? Siapa nih? Juaranya adalah Rahel. Tercepat nih berarti. Dengan skor 4.907. Wih. Wah, berarti memperhatikan. Tapi yang lain mungkin perhatikan juga ya. Mungkin lambat mencetnya. Nggak apa-apa. Salah pencet, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, selain dari 3 karakteristik yang sudah kita pelajari, ada banyak karakteristik yang lain. Kalian bisa lihat. Ini ada gravitasi, ada periode rotasi, dan lain sebagainya. Nah, kalian tugasnya adalah menyusun infografis dari karakteristik ini yang lain yang belum kita pelajari. Yang dilakukan secara 2 orang per kelompoknya. Nah, rubriknya juga nanti akan Bapak kirimkan melalui ketua kelas, dan akhirnya nanti akan di-upload ke Instagram setelah Bapak review. Kalau kalian bingung infografis itu apa, infografis itu sebenarnya jenis poster, tetapi memiliki berbagai bentuk dan juga informasi yang secara ilmiah itu benar gitu ya. Ini contohnya. Kalau kalian nanti bisa upload di Instagram, bisa dibuat slide seperti ini. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan 1 orang? Chris, silahkan. Ya Pak, jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu suatu tempat tidak dapat dikatakan dapat makhluk hidup semuanya tinggal, namun ada tempat yang memiliki karakteristik tertentu seperti bumi, di dalamnya ada air, ada udara, oksigen, dan sebagainya sehingga bisa menopang kita agar tetap hidup. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Chris. Ya, kesimpulannya sangat baik ya. Baiklah, dengan kesimpulan itu, jadi pembelajaran kita hari ini berakhir juga. Terima kasih untuk kalian, dan kita akan doa dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Joshua dan terima kasih untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di Terima kasih Pak. bersama Bapak Terima lagi. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, terima Terima kasih. kasih. Pak. Dah.